para teman Del, ketemu lagi bareng aku ada Kirby di Del FM Explore Bonapaso Git. Dan vlog kali ini Kirby itu berada di suatu daerah dengan bangunan-bangunan rumah adat Batak yang masih berjejer dengan megah gitu ya. Dan kali ini Kirby berada di Desa Bonandolok 2 di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Dan teman Del, di sini tuh ada satu objek wisata yang terkenal dengan cerita sakralnya, dengan cerita mistisnya, dan ini merupakan urban legend yang dipercaya dari masyarakat yang ada di Kabupaten Toba, yaitu objek wisata Mual Sirambe. Dan pastinya Kirby akan ngajakin kamu untuk mengulas dan juga melihat bagaimana Mual Sirambe ini yang terkenal dengan mistisnya, terkenal dengan cerita rakyat yang luar biasa. Yuk ikutin videonya ya. Dan teman Del, vlog kali ini tuh disponsorin oleh BPODT, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Terima kasih buat BPODT. Baik teman Del, dan kali ini Kirby sudah bersama Amang Robin Siagian selaku kepala desa juga di Desa Bonandolok 2. Dan Horas, Amang. Horas. Apa kabarnya Amang? Sehat. Sehat ya. Dimana Amang Robin ini merupakan kepala desa ya Amang ya. Dan Amang Robin ini akan menjadi pemandu kita untuk melihat bagaimana keindahan Mual Sirambe. Tapi sebagai tour guide seperti biasa kita punya ritual gitu ya. Ritualnya adalah memberikan topi tour guide gitu. Oke, mana nih kameramen? Baik, silakan dipakai Amang. Ini adalah topi pemberian kita kepada tour guide kita kali ini. Silakan digunakan Amang. Ya, terima kasih. Baik. Oke teman Del, Amang Robin sudah mengenakan topi tour guide kita kali ini dan akan membawa kita ke objek wisata Mual Sirambe Nauli. Ini sebenarnya udah pernah dari sini tuh beberapa 10 tahun yang lalu ya, waktu Kirby masih kecil. Dan jujur waktu Kirby lihat sekarang objek wisata Mual Sirambe ini sekarang sudah lebih bagus, di mana ini aku lihat sudah banyak pemugaran, sudah banyak juga yang sudah diperbaiki. Salah satunya adalah jembatan yang saat ini saya dan juga Kades Desa Bonandolok 2 berada. Ini merupakan salah satu pemugaran yang sudah dilakukan atau perbaikan-perbaikan. Tapi mungkin dari Amang Kades sendiri Amang, kita melihat ini sekarang Mual Sirambe sudah banyak sekali diperbaiki. Mungkin apa saja nih Amang yang saat ini dari pemerintah yang ada di Desa Bonandolok 2 ini sudah melakukan upaya untuk membuat objek wisata Mual Sirambe ini semakin baik lagi nih Amang. Kira-kira apa aja nih Amang yang sudah diperbaiki Amang? Kalau masalah ini untuk mengangkat wisata Mual Sirambe ini, udah anggaran udah kami buat ke sini untuk bagaimana besarnya nanti jadi wisata. Baik. Difasilitasi dari dana desa untuk membaguskan lokasi ini untuk pengembangan wisata. Baik. Target wisata. Oke, kira-kira apa aja nih Amang yang sudah diperbaiki di sini Amang? Apakah mungkin dari jalannya atau mungkin aksesnya, atau di sini Kirby lihat juga sudah banyak gazebo yang baru saja diperbaiki, itu catnya masih baru banget. Dari tahun kemarin itu masalah pertama yang kami bangun itu dari toilet dulu, fasilitas toilet. Oke. Nah, itu toiletnya. Baru 2025 ini jembatan. Ini belum ada dulu tapi diperbagusi karena jembatan lama udah rusak. Baru kedua gazebo, baru tangga, baru apa namanya yang untuk gapura untuk gapura selamat datang. Selamat datang. Oke. Itulah sebagai usaha dari kami pemerintah desa untuk mengangkat wisata Mual Sirambe, itu tujuannya pertama. Baik. Hal apa yang membuat Amang seolah-olah melihat ini harus dipromosikan? Kira-kira apa itu Amang? Hal pertama ini tujuan kami selaku pemerintah desa, memang ini wisata ini sebenarnya nama Mual Sirambe itu 200 ke belakang dulu masyarakat udah pada kenal namanya Mual Sirambe karena diakui orang ini berbau mistis atau sakral. Nah, kedua kami untuk menjaga alam yang ada. Alam yang ada
mesti dilestarikan. Apa salahnya kita angkat dia jadi para wisata untuk event-event ke depan, untuk mengangkat wisata Mual Sirambe. Selama saya menjabat sebagai kepala desa, saya sudah sering diundang oleh wisata untuk mengangkat aset-aset setiap desa yang berbau wisata. Nah, justru itu makanya saya getol untuk mengangkat ini sampai-sampai dari anggaran desa apa mau direhab lagi atau untuk memperbaiki ini. Mudah-mudahan dari kabupaten, dari wisata, dinas pariwisata bisa mengangkat ini ke depannya. Itu tujuan utama. Tapi yang menjadi penasaran Kirby adalah pengen melihat ikan batak, di mana ikan batak itu terkenal ikan yang sakral dan terkhusus ya. Ikan batak yang ada di Mual Sirambe ini katanya kalau kita datang ke Mual Sirambe dan kita melihat ikan batak jumlah besar atau ukuran besar, itu merupakan bentuk keberuntungan. Apakah Kirby kali ini ada keberuntungan? Oke, kita akan lihat. Teman Del, seperti yang Kirby tadi sampaikan, apakah aku beruntung? Oh, kali ini Kirby sangat beruntung banget. Kenapa? Karena di Mual Sirambe ini ikan bataknya banyak banget. Dimana kita tahu Mual Sirambe ini kan ada ikan endemik ya, namanya itu ikan batak atau bahasa Bataknya itu jurung-jurung. Nah, di sini itu bisa kita lihat kalau ikannya banyak banget. Tapi Kirby juga harus kasih makan, ya kan? Boleh disponsorin ya Garuda, kacang Garuda. Oke, tuh lihat banyak banget, ada ikan mas juga ya itu ya. Ada ikan mas, kita lempar, tuh banyak banget. Banyak loh. Jadi teman Del, jujur karena Kirby memang suka makan ikan dengan proteinnya yang tinggi, apalagi ikan jurung-jurung ini atau ikan batak ini terkenal dengan rasanya yang enak. Apalagi dulu raja-raja kalau bikin naniura pasti menggunakan ikan ini. Dulunya seperti itu, tapi karena sudah mulai jarang dan langka, maka diganti jadi ikan mas dan juga ikan mujair. Tapi teman Del, apakah ikan ini bisa diambil? Dan ini yang akan bisa menjawab pertanyaan ini adalah Amang, kepala desa. Silakan Amang, kira-kira ikan ini bisa diambil gak nih Amang? Oh, ini udah ada larangannya. Oke. Ikan ini termasuk kalau kami masyarakat di sini meyakini ini ikan sakral. Iya. Yang artinya nggak bisa diganggu atau dimakan atau diapain. Makanya sampai sekarang ikan ini bertahan dari dulu, zaman dulu. Oh, oke Amang. Ini kan kita kan bisa memberikan makan ikan-ikan jurung atau ikan batak ini sendiri Amang. Mungkin yang Kirby pengen tanya Amang, apakah memang dari pihak masyarakat atau juga pemerintah itu sering memberikan makan selain kacang yang saat ini Kirby kasih nih Amang? Nah, jadi itu semua itu tergantung pengunjung sebenarnya. Oh, baik. Artinya kan kadang ini ikan ini sarangnya di balik batu ini. Oh, sarangnya ada di sana Amang ya? Nah, jadi untuk apa atau keyakinan masyarakat di sini, kalau kita pas datang kemari banyak ikannya, kata orang-orang tua di sini pasti ada rezekinya. Amin. Nah, Amin. jadi mungkin Bapak sendiri punya rezeki hari ini. Amin. Makanya sebanyak ini ikannya keluar. Mudah-mudahan kedepannya punya rezeki ya. Wow. Amin. Nah. Jadi akan menunjukkan bagaimana keberuntungan kita di hari itu juga, atau mungkin kedepannya seperti apa. Jadi kamu juga bisa mencoba peruntungan kamu ya teman Del. Apakah kamu beruntung? Apakah sebanyak ini? Tuh, ya kan? Ini banyak banget. Kita kasih makan lagi. Yes. Wow. Ikan jurung-jurung atau ikan batak ini adalah ikan sakral, dan menurut kepercayaan masyarakat yang ada di sini adalah jelmaan daripada Namboru Boru Siagian. Tapi mungkin untuk cerita ini sendiri boleh diceritakan secara lengkapnya Amang, kira-kira seperti apa legenda yang ada di Mual Sirambe ini Amang? Iya, masalah historisnya, ceritanya, legendanya masalah ikan Sirambe ini sebenarnya saya tidak layak menceritakan itu karena umur saya masih. Ceritanya, historisnya dulu waktu Boru Siagian katanya mau dinikahkan, mau dijodohkan sama satu laki-laki, tapi Boru Siagian kayaknya merasa nggak pas lah, itu ceritanya, karena dipaksakan orang tua, lalu
Borussia Gena ini dulu ini bukan seperti ini dulu ceritanya, katanya bukan seperti ini jenis apanya airnya. Baik. Bentuk singa dari tanah dulu. Nah, kata anak tua-tua apa namanya, merasa tersendirilah kehidupan ini Borussia ini. Sering kemari ke mual ini. Taulah dulu kan namanya ada istilah apa namanya, sumpah. Iya. Itu dulu. Baik. Jadi, karena dia udah merasa dia nggak terima dijodohkan, ya udah katanya dulu jadi dia punya kesepakatan dengan alam itu utamanya, dia jadi berubah jadi Ihan. Jadi kehidupannya di sini. Itulah dulu cerita-cerita orang tua, historisnya. Baik. Dan sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat Toba sendiri gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Dan kabarnya juga Pak, ini merupakan zaman dulu merupakan tempat persembunyian daripada para gerilyawan ya Pak ya? Iya, menurut mereka Pejuang, ini gitu iya. Di sini markas persembunyian daripada pejuang dulu, gerilyawan. Makanya ada di situ prasasti daripada waktu Menpan TB Silalahi itu ada prasastinya dengan Kabilarang. Oh, ada prasastinya Ada. Mandel. Oke. Sampai sekarang masih ada awet di situ. Berarti sebenarnya daerah sini sangat-sangat punya cerita atau histori yang luar biasa ya Pak ya? Punya sejarah perjuangan, punya wisata. Wow, betul sekali. Dimana kita tahu urban legend Tanah Batak sendiri itu punya ciri khas sendiri. Salah satunya adalah mata air Mual Sirambe ini, dimana ini merupakan tempat yang sangat asri dengan airnya juga yang terkenal sangat sejuk. Tomandel katanya airnya ini tuh sangat dingin ya, itu di antara 21 sampai 25 derajat Celcius loh. Ini dingin banget, segar banget. Ini membuktikan kalau tempat ini nggak cuman asri, nggak cuman indah, tapi juga layak untuk kamu kunjungin. Kamu kan biar ada apa setelah proses. Tahun 1953 di ini Yojak ke Mount Mualon kan itu tahun tanggal 4 bulan 5 1950 di Yojak ke Mualon kan itu neng gulung-gulung dulu. Iyalah. Di ono Sumurung kan, Sumurung Sirambe. Nauni. Baik Tomandel, itu dia keseruan kita di objek wisata Mual Sirambe, dan Kirby masih bersama Amang atau Kepala Desa Bonandolok II selaku yang saat ini memperjuangkan objek wisata Mual Sirambe ini sendiri. Mungkin yang terakhir nih Amang selaku Kepala Desa di daerah sini, kira-kira apa nih Amang yang mungkin pengen Amang sampaikan Amang kepada penonton kita? Yang paling kami harapkan ada perhatian pemerintah dari kabupaten walaupun dari pemerintah pusat untuk membenahi untuk pengembangan wisata ini. Diharapkan dari perhatian daripada kabupaten ataupun pemerintah pusat untuk pengembangan wisata. Mudah-mudahanlah ada perhatian pemerintah untuk wisata Sirambe ini. Itu yang kami harapkan dari masyarakat Desa Bonandolok II. Terima kasih. Baik, semoga kedepannya pemerintah mendukung karena Kirby melihat sendiri bagaimana tempat ini punya potensi yang besar menjadi pariwisata yang berdampak dan juga bisa menambah income kepada masyarakat yang ada di sekitaran Mual Sirambe ini. Baik Tomandel, ini dia keseruan kita di Del FM Explore Bonapasogit kali ini. Yang mungkin kalau seandainya kamu ada rekomendasi pengen kita kunjungin untuk kita jadikan vlog selanjutnya, boleh banget kamu hubungin, kamu komen-komen silahkan. Jangan lupa juga kamu subscribe, kamu like, kamu share video ini supaya semakin banyak tahu tentang keindahan Bonapasogit yang pastinya ini bisa menjadi wisata tujuan kamu selanjutnya. Dan video vlog kali ini disponsori oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Terima kasih Molate Gorang Tomandel, sampai ketemu di video vlog selanjutnya. Horas!